Ini bakalan ambruk. Merosot. Ada satu sini. Polisi usut temuan pria tewas yang ditemukan di atas plafon pabrik kosmetik di Jakarta Timur. Wakil Presiden Gibran Rakabuming temui anak-anak korban pembubaran dan perusakan rumah doa di Padang, Sumatera Barat. Tanggapi pengumuman Polri soal sebab kematian, keluarga di Polmak Kemlu Arya Daru meyakini almarhum tidak meninggal karena tindakannya sendiri. Halo selamat sore saudara, Anda menyaksikan program berita Kompas Petang hanya di Kompas TV Independen terpercaya. Bersama saya, Cynthia Rompas. Dan saya Dipon Berbagai. Kita mulai Kompas Petang saudara dengan informasi pertama dari Sumatera Utara. Kebakaran menghanguskan bangunan di Kompleks Asrama Haji di Kota Medan, Sumatera Utara. Kobaran api melalap gedung Madinatul Al-Munawarah yang digunakan sebagai fasilitas penginapan dan aula bagi calon jemaah haji. Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 12:04 waktu Indonesia Barat saat sedang berlangsung pelatihan pendampingan masyarakat di lantai 4. Seluruh penghuni gedung berhasil diselamatkan. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah mengerahkan 7 unit mobil pemadam kebakaran. Api diduga berasal dari aula lantai 2. Yang terbakar adalah bagian daripada gedung Al-Munawarah Asrama Haji Medan. Saat ini kondisi sudah pemadaman total dan tinggal untuk penyisiran masing-masing gedung. Kita sorotan lain, saudara, warga kota Bekasi, Jawa Barat menangkap seekor ular sepanjang 4 meter. Ular ditangkap saat tengah menggelantung di pipa pada dinding rumah warga. Awas, jangan dekat-dekat Kun, dia nyamper Kun. Video amatir warga terlihat seekor ular sepanjang 4 meter melilit di pipa dinding atap rumah warga di Kampung Teluk Buyung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Dengan peralatan seadanya, warga berusaha menangkap ular tersebut. Aksi berbahaya ini tidak untuk ditiru. Awas, jangan dekat-dekat Kun, dia nyamper Kun. Terus. Jangan dari situ. Warga sempat meminta bantuan tim damkar untuk menangkap ular dengan panjang 4 meter ini. Setelah ditangkap warga, ular kemudian diserahkan ke damkar yang tiba di lokasi. Menurut warga, lokasi permukiman yang berdekatan dengan gudang kosong serta kebun diduga menjadi sarang ular dan masuk ke permukiman untuk mencari makan. Nama ada ya? Nah terus saya bilang nanti saya telepon Damkar Bekasi. Alhamdulillah kita direspon sama Damkar Bekasi. Tapi setelah ular udah tertangkap, kalau ular belum ketangkap, Damkar itu belum datang gitu. Karena warga ada yang berani ditangkap sama warga. Sekitar panjang tadi Damkar bilang sampai 4 meter. Iya, 4 meteran dah. Itu jenisnya apa, Pak? Jenis kobra kuning.
Saudara, jasad berjenis kelamin laki-laki ditemukan di atas plafon sebuah pabrik kosmetik di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Evakuasi jasad cukup sulit lantaran diduga telah meninggal beberapa hari. Rekaman video amatir memperlihatkan saat jasad seorang pria ditemukan di atas plafon bangunan yang biasa digunakan sebagai pabrik kosmetik. Jasad tersebut ditemukan di area loteng plafon bangunan. Saat ditemukan, kondisi tangan bagian kiri jasad terangkat. Belum diketahui pasti penyebab kematian pria tersebut. Warga sempat meminta bantuan tim damkar untuk menangkap ular. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi, saudara, evakuasi jenazah pria yang ditemukan. Baik, petugas Sudin Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi, saudara, langsung mengevakuasi jenazah pria yang ditemukan tewas di langit-langit bangunan sebuah perusahaan farmasi kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur pada Selasa malam. Proses evakuasi jenazah sempat mengalami kesulitan lantaran kondisi jenazah yang sudah membusuk dan menempel di langit-langit bangunan. Setelah berhasil dievakuasi, jenazah langsung dibawa petugas dengan menggunakan ambulans tim rescue damkar sektor Pulau Gadung. Yang mengevakuasi jenazah menyatakan evakuasi jenazah cukup sulit lantaran lokasi yang sempit dan kondisi jenazah yang sudah membusuk. Diduga pria tersebut telah meninggal selama beberapa hari hingga akhirnya ditemukan pegawai perusahaan pada Selasa malam. Tadi kita sempat mengevakuasi penemuan jenazah yang ada di atas plafon sebuah perusahaan yang kondisi jenazahnya sudah membusuk dan proses evakuasi pun cukup sulit karena terkendala sempitnya akses dan juga karena kondisi korban ini telah membusuk. Jadi kemungkinan kondisi jenazah sudah menempel di area besi dan juga area plafon bagian atas. Menurut polisi, saudara, korban diketahui bernama Rastono, salah satu pegawai subkontraktor yang tengah bekerja di perusahaan tersebut. Korban terakhir terlihat pada Sabtu lalu, namun hilang kontak dan ponsel korban tak bisa dihubungi. Selang beberapa hari, sejumlah pegawai mencium bau tidak sedap yang berasal dari plafon salah satu bangunan perusahaan tersebut. Polisi hingga kini telah memeriksa 6 orang saksi. Si NN itu bercerita kepada karyawan yang lain bahwa ada satu karyawan yang tidak masuk hari Senin dan maupun hari Selasa. Ya. Akhirnya bercerita seperti itu, akhirnya ada saksi 1 dan 2 dan 3 itu mencari kemana kok nggak kerja. Nah, pada kemarin itu saksi 3 mencari di sekitar gudang, ternyata. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait penemuan jenazah di Pulau Gadung, Jakarta Timur, sudah ada jurnalis Kompas TV Zevanya Situmeyang dan juru kamera yang sudah bertugas di lokasi penemuan jenazah. Zevanya, selamat petang. Apakah sudah diketahui identitas dan penyebab kematian dari jenazah tersebut? Ya, terkait identitas korban, ini sudah Anda sebutkan tadi ya, memang berinisial R, usianya kurang lebih 39 tahun, di mana dia ini adalah karyawan lepas dari sebuah vendor di perusahaan ini. Nah, memang untuk penyebabnya ini yang masih dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh Polsek Pulau Gadung, mengingat pada hari kejadian ditemukannya, ini terjadi di hari ditemukan, di mana seorang yang bekerja di perusahaan farmasi ini mencium ada sebuah bau bangkai yang kemudian dicek hingga ditemukan ada mayat begitu di atas plafon sebuah musola, di mana ketika ditemukan ini memang kondisi mayat kondisinya menggunakan kaos berwarna kuning dan celana berwarna biru, kemudian di bagian kaki kanannya ini terlilit kabel listrik. Nah, memang
ditemukan dalam keadaan wajah yang menghitam begitu, sehingga sementara polisi ini menyimpulkan begitu bahwa korban ini diduga tersengat listrik. Tapi memang saat ini polisi masih belum mengetahui apa yang menjadi alasan korban ini berada di plafon tersebut. Sebab kalau dari Kapolsek Pulau Gadung, Kompol Suroto ini bilang lokasi plafon ini bukan merupakan tempat korban bekerja. Jadi ini yang masih digali atau didalami oleh polisi sebenarnya apa yang menjadi alasan begitu korban berada di tempat tersebut. Karena berdasarkan kesaksian dari rekan korban juga, salah seorang rekan korban ini menyatakan terakhir kalinya ia bersama korban itu terjadi pada hari Sabtu 26 Juli sekitar pukul 6 sore ia bersama korban begitu, dan ia mengkonfirmasi bahwa terakhir kali ia bertemu korban ini menggunakan kaos berwarna kuning dan celana berwarna biru, sehingga ketika dimintai keterangan oleh Polsek Pulau Gadung ketika menemukan jenazah korban ini di plafon, ia mengkonfirmasi bahwa mayat tersebut ini adalah rekan kerjanya yang berinisial R tadi. Sehingga saat ini tentu dari polisi tadi bilang tindak lanjutnya masih akan mendalami keterangan dari sejumlah saksi, di mana 6 saksi sudah dimintai keterangan, dan tentu akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap alasan adanya jenazah di plafon tersebut. Dipo. Kompas TV, Zevanya Sitomeang, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Saudara, polisi menyebut tidak menemukan peristiwa pidana dalam meninggalnya diplomat Kemlu Arya Daru Pangayunan. Keluarga berharap penyelidikan kasus ini bisa dilanjutkan. BMKG Kepulauan Talaut membunyikan alarm peringatan tsunami di Pelabuhan Beo Talaut pasca gempa bermagnitudo 8,7 di Rusia. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, saudara. Tetaplah bersama kami. Kompas Petang kami lanjutkan, saudara. Sebuah video memperlihatkan pengendara mobil yang melintas di kawasan Tangerang, Banten terkejut dan ketakutan karena ada ular piton berukuran besar muncul dan merayap ke atap mobil. Beb, aku juga merinding ini, Beb. Dia kemana itu, Beb? Kemana? Tolong. Gede banget, tolong. Beb. Tolong, Heru. Nih, palanya nih. Kedua orang di dalam mobil melihat ular piton berukuran besar dengan panjang 2 meter dan berat kurang lebih 5 kg merayap di kaca depan mobil. Pengemudi mendatangi pos damkar terdekat untuk meminta pertolongan. 2 petugas damkar berbekal alat penjepit satwa berbahaya mencoba mengevakuasi ular yang sudah sampai di atap mobil. Saat coba ditarik, ular tersebut mencoba bersembunyi di kolong mobil dekat ban belakang hingga akhirnya berhasil dikeluarkan dari mobil. Beb, aku juga merinding ini, Beb. Dan setelah 15 menit penanganan untuk ular dapat dijinakkan dan ditindaklanjut langsung masuk kandang. Untuk panjang ular kurang lebih 2 meter, untuk berat ular 6 kilo, 5 kiloan, demikian. Kita ke sorotan lain, saudara. Polisi menyebut tidak menemukan peristiwa pidana dalam meninggalnya diplomat Kemlu Arya Daru Pangayunan. Keluarga berharap penyelidikan kasus ini bisa dilanjutkan. Keluarga menyebut telah mengenal Arya Daru Pangayunan selama bertahun-tahun dan meyakini almarhum tidak meninggal akibat tindakannya sendiri. Meski Polda Metro Jaya telah mengumumkan kematian Arya Daru Pangayunan tidak melibatkan orang lain dan tidak ditemukan unsur pidana. Namun pihak keluarga berharap penyelidikan kasus kematian diplomat Kemlu tersebut terus dilanjutkan. Seperti mengusut sejumlah fakta yang belum ditemukan, salah satunya HP milik Arya Daru. Keluarga berharap polisi melanjutkan proses penyidikan dan penyelidikan kasus ini, berarti ya, Mas? Oh iya, betul, karena kan tadi dari Ditreskrimum juga sudah menyampaikan bahwa ini belum tuntas ya. Nah, berarti kan masih ada hal-hal yang perlu didalami lagi oleh beliau-beliau
para penyidik. Nah itu kita tunggu bersama nanti bagaimana hasil ke depannya. Begini Mas, itu kan kami melihat pengamatan kami terhadap yang bersangkutan itu selama bertahun-tahun. Jadi cukup kami sampaikan bahwa kami meyakini almarhum tidak seperti itu. Yang belum diketemukan itu kan S22 Ultra ya, yang itu yang dipakai sama almarhum. Seingat saya. Kematian korban adalah akibat gangguan pertukaran oksigen pada saluran pernapasan atas yang menyebabkan mati lemas. Belum menemukan adanya peristiwa pidana. Lakban kuning dan plastik transparan menjadi salah satu bukti utama yang diperiksa polisi untuk mengungkap penyebab kematian diplomat muda Arya Daru. Polisi menyebut lakban kuning khusus diplomat ini dibeli sendiri Arya Daru bersama istrinya di Yogyakarta. Polisi juga mengungkap potongan CCTV kegiatan Arya Daru dari 20 titik yang diperiksa sebelum tewas di kamar indekosnya dengan wajah terlilit lakban. Salah satunya saat Arya Daru turun dari gedung Kemlu tanpa membawa tas dan kantong belanjaannya. Polisi menyebut kantong belanja milik Arya ditemukan di tangga darurat lantai 12 gedung Kementerian Luar Negeri. Tas ini berisi rekam medis miliknya. Polisi memastikan hasil pemeriksaan CCTV tidak ada orang lain yang masuk ke kamar Arya Daru sebelum ia ditemukan tewas terlakban. Selain itu, akses masuk ke kamar sang diplomat hanya bisa melalui pintu dan jendela. Masuk itu hanya ada pintu dan jendela. Dan pada saat malam itu, mulai dari jam 7 pagi sampai dengan korban masuk, tidak ada orang yang masuk ke kamarnya. Karena kami memonitor, mengambil sampel filenya itu dari jam 7 pagi setelah keluar kantor sampai dengan jam 7 pagi pada saat didobrak. Itu tidak ada orang lain masuk. Sementara, terkait luka lebam yang ditemukan pada bagian tubuh Arya Daru, hasil otopsi menjelaskan jika lebam didapatkan saat Arya Daru berada di rooftop gedung Kementerian Luar Negeri dan mencoba memanjatnya. Apakah itu dilakukan secara self-harm? Itu berdasarkan hasil gelar perkara kemarin diinformasikan oleh penyidik bahwa adanya pada saat di Kemenlu itu di rooftopnya di lantai 12 ada kegiatan untuk memanjat tembok itu. Nah itu yang dapat menyebabkan adanya memar pada lengan atas kanan seperti tersebut. Sebelumnya, dari hasil pemeriksaan email milik Arya Daru, polisi menemukan ada pesan yang ia kirimkan sejak tahun 2013 hingga 2021 ke layanan konseling. Dalam pesan tersebut, Arya Daru mengisyaratkan keinginan untuk mengakhiri hidup. Psikolog forensik mengindikasi sang diplomat memiliki tekanan psikologis dalam menjalankan tugasnya. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu apakah benar keluarga Arya Daru Pangayunan segera menunjuk kuasa hukum setelah kemarin polisi mengumumkan kasus kematian Daru? Kita tanyakan langsung ke jurnalis Kompas TV, sudah ada Michael Aryawan di Yogyakarta. Michael, apakah benar keluarga Arya Daru saat ini telah menunjuk kuasa hukum usai kemarin polisi mengumumkan kasus dari kematian Arya Daru? Michael. Ya, selamat sore Cynthia Rompas dan saudara. Pihak keluarga dari Arya Daru Pangayunan telah mendengarkan rilis yang dikeluarkan oleh pihak Polda Metro Jaya, dan saat kami menemui pihak keluarga, mereka menyatakan menghargai atas rilis yang diumumkan oleh Polda Metro Jaya, namun mereka berkeyakinan bahwa penyelidikan masih akan terus dilanjutkan karena pribadi keluarga dengan pihak polisian juga memang telah menjalin komunikasi sebelumnya, dan di situ disebutkan bahwa Polda Metro Jaya masih berjanji untuk
terus mendalami kasus ini sehingga jika kelak ditemukan bukti-bukti baru, maka tentu saja penyelidikan masih akan terus dilanjutkan. Nah, pihak keluarga Arya Daru Pangayudan yang diwakili oleh kakak iparnya, Neta Bagus, menyatakan bahwa keluarga tidaklah percaya jika Arya atau Daru melakukan tindakan bunuh diri, karena selama ini bertahun-tahun kehidupan Daru bagi mereka sangatlah manis, dengan keluarga yang harmonis, kemudian jenjang karir yang bagus, dan tidak ada persoalan-persoalan lain yang tampak oleh keluarga bahwa Daru memiliki potensi untuk melakukan tindakan bunuh diri. Nah, terkait pertanyaan Anda, Cynthia Rompas, mengenai kuasa hukum, memang mereka sudah memikirkan hal itu ketika mendengar rilis dari Polda Metro Jaya kemarin. Pihak keluarga sudah mempertimbangkan akan menempuh jalur hukum untuk mencari keadilan bagi Daru dan juga keluarganya. Namun hingga saat ini mereka memang masih merundingkan antara keluarga, karena mengingat Daru ini juga memiliki ayah dan ibu kandung, dan tentu saja masih harus dibicarakan antar kedua keluarga, baik keluarga Daru dan keluarga istri Daru, terkait upaya-upaya hukum yang akan dilakukan. Sehingga hingga saat ini memang kuasa hukum belum ditunjuk. Demikian, Cynthia. Ya, jika belum ditunjuk, apakah nantinya akan ada langkah hukum setelah ada penunjukan kuasa hukum dari keluarga Arya Daru Pangayunan? Singkat saja. Ya, tentu saja mereka akan terus memperjuangkan keadilan bagi Daru, dan jika nanti mereka akhirnya menunjuk kuasa hukum, maka tentunya ada proses-proses yang akan dilalui, ataukah misalnya mereka akan menggugat dari rilis dari Polda Metro Jaya yang menyatakan Daru bunuh diri, atau seperti apa, memang kita belum ketahui. Nanti tentunya akan kita ketahui kalau sudah ada kuasa hukumnya. Demikian. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Michael Aryawan melaporkan langsung dari Yogyakarta. Selamat sore. Saudara, kita ke informasi lain. BMKG Kepulauan Talaut membunyikan alarm peringatan tsunami di Pelabuhan Beo Talaut pasca gempa bermagnitudo 8,7 di Rusia. Alarm peringatan dini tsunami dibunyikan setelah adanya peringatan dini tsunami di wilayah perairan Talaut sebagai dampak gempa di Rusia. Warga diimbau sementara waktu untuk tidak berada di area pesisir. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut telah melakukan koordinasi bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. TNI Polri menyebarkan informasi terkait kewaspadaan terhadap dampak gempa Rusia di Talaut. Paling besar terdampak dari tsunami tersebut, jadi ada Kecamatan Miangas dan juga Kecamatan Papanama, Gemes, Rainis, dan ada di sekitarnya Esang dan juga Nanusa. Kami sudah memberitahukan bahwa mengurangi adanya aktivitas di pesisir pantai. Waspada potensi tsunami gempa di Rusia, warga pesisir pantai di Manokwari, Papua Barat mulai mengevakuasi mandiri ke tempat lebih aman. BMKG sampaikan peringatan gelombang tinggi yang berpotensi terjadinya tsunami pasca gempa di Rusia. Warga di wilayah pesisir kota Manokwari mulai meninggalkan rumah mereka. Gempa bermagnitudo 8,7 mengguncang Rusia pada Selasa malam waktu setempat atau Rabu pagi waktu Indonesia. Guncangan gempa memicu peringatan tsunami di sejumlah negara termasuk Indonesia. BMKG meminta warga terutama di daerah Talaut, Kota Gorontalo, Halmahera Utara, dan Manokwari untuk waspada akan gempa berpotensi tsunami. Untuk melaporkan setiap 30 menit atau 15 menit kondisi muka air laut yang sudah tsunami ini sudah lewat di negara mana saja dan ketinggiannya berapa. Dari segi lempeng, tektonik lempeng tidak ada tidak terkait.
namun efek dari gempanya berupa tsunami, penjalarannya memang mengarah ke Indonesia. Saudara Wakil Presiden Gibran Rakabuming temui anak-anak korban pembubaran dan perusakan rumah doa di Padang, Sumatera Barat. Saudara Wakil Presiden Gibran Rakabuming menemui korban pembubaran kegiatan dan perusakan rumah doa milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI di Kota Padang, Sumatera Barat. Gibran meminta agar korban anak diberi pendampingan psikologi hingga tuntas. Wapres Gibran menemui korban ketika sedang menjalani pemulihan trauma di kantor Dinas Sosial Kota Padang, Sumatera Barat. Kunjungan yang berlangsung sekitar 22 menit ini digelar secara tertutup di Aula Dinsos Padang. Wapres juga berpesan agar anak-anak yang mengalami luka fisik dalam insiden itu segera ditangani. Beliau atau Wakil Presiden menanyakan korban dari anak kita, ada 2 orang yang masih belum bisa berjalan, 1 orang, tapi yang satu di sini masih sakit, yang satu anak kecil di bawah 2 tahun itu berteriak histeris tiap malam. Dan saya sudah sampaikan juga kepada beliau, tetapi beliau katakan untuk dibawa ke rumah sakit itu. Pembubaran kegiatan ibadah di rumah doa milik Gereja Kristen Setia Indonesia GKSI di Padang, Sumatera Barat pada 28 Juli lalu dikecam Menteri Agama Nasaruddin Umar. Menak berharap peristiwa serupa tidak terulang. Kementerian Agama tengah menyiapkan pendekatan baru, yakni kurikulum cinta. Gagasan ini bertujuan membangun budaya saling mengerti dan mengikis prasangka antar kelompok masyarakat. Dalam mengajarkan agama, tidak boleh kita menekankan pertentangan perbedaan antara satu agama dengan agama yang lain. Semua agama itu mengajarkan cinta dan inti dari semua agama itu adalah cinta. Nah, jadi kalau kita memperkenalkan agama, tetapi menekankan aspek kebencian terhadap orang lain, itu sesungguhnya bukan mengajarkan intisari agama. Saya berharap mudah-mudahan ini berhasil. Dan siapa sih di Indonesia, nggak ada orang lain, kita sama-sama warga bangsa Indonesia kok. Jadi hanya misunderstanding saja ini. Kalau kita sudah bersentuhan secara sosiologis, maka otomatis nanti itu juga perbedaan agama itu kan dia nggak jadi soal. Agama apapun juga, semua mengajarkan toleransi. Sementara itu, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, Fauzi Bahar menilai pembubaran dan perusakan rumah doa di Kota Padang masuk dalam pelanggaran pidana dan tidak mewakili agama maupun adat manapun. Saya anggap sebagai kriminal umum aja. Orang yang tidak melalui polisi, tidak melalui RT dan RW, tidak melalui Satpol PP, melakukan tindakan sendiri, apapun bentuknya, negara ini tidak pernah mentoleransi. Dari itu, kejadian ini, marilah kita lihat dengan secara sehat ya. Kalau berjuang dengan agama tidak begini caranya. Undang adat juga tidak begini. Harus ada pelaku adat, tidak boleh sekelompok orang langsung ke sana. Dari itu saya melihat ini adalah tindakan pidana umum yang perlu ditangani oleh polisi karena merusak sarana dan prasarana. Dalam kasus ini, polisi telah mengamankan 9 orang yang diduga pelaku perusakan rumah doa di Padang, Sumatera Barat. Peristiwa serupa terjadi di Jawa Barat. Pembubaran paksa retret yang terjadi di Sukabumi, sekelompok warga merusak rumah tempat retret berlangsung yang menimpa sekelompok anak dan remaja Kristen. 7 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan polisi. Tim Liputan, Kompas TV. Perkembangan penanganan kasus pembubaran aktivitas dan perusakan rumah doa milik Gereja Kristen Setia Indonesia, kita sudah bersama kuasa hukum korban pembubaran dan perusakan rumah doa di Padang, Degan Yutiasa Fako. Pak Fako, selamat petang Pak. Selamat petang. Pak Fako, sebelum kita membahas soal proses hukum, saya ingin minta update terbaru terkait dengan kondisi korban saat ini seperti apa Pak? Ya, perlu saya sampaikan bahwa kondisi korban pada saat ini
bahwa memang ini sebelum kita masuk ke ranah korban, memang ini ada 2 laporan yang harus kita sampaikan, ya. Jadi itu satu, itu pengerusakan dan pengancaman secara bersama-sama, dan kemudian ini terhadap kekerasan terhadap anak. Nah, yang membuat kita sedih ini adalah ini korbannya ini kan anak-anak. Itu yang satu umur 11 tahun, dan yang satu umur 11 tahun, 13 tahun dan 11 tahun. Jadi harapan kita memang kondisi mereka tadi sebelumnya juga kami dari pihak penasihat hukum korban, ya kami mengucap terima kasih kepada Wapres yang telah mengunjungi anak-anak kita yang mengalami kekerasan pada hari Minggu kemarin ini, korban kekerasan dalam rumah doa. Dan sehingga ya ketika kita baru tadi ke TKP, memang kondisi anak-anak yang 2 ini atas nama Oliviani Hulu dan Nurlim memang perlu perawatan secara medis, ya. Dan kemudian ada satu lagi yang baru kita temukan juga tadi waktu kita barusan ke TKP, setelah Pak Wapres juga bertemu dengan anak-anak, orang tuanya menyampaikan ke kita bahwa setelah kejadian ini anaknya ini selalu ngigau tiap malam atau nggak mau takut melihat banyak orang. Jadi ketika mamanya ini mau melepaskan anak ini, terus harus digendong terus. Jadi sebelumnya anak ini nggak seperti itu. Jadi setelah melihat kejadian yang kemarin ini. Oke, bahwa tadi juga Wapres sudah berkunjung ke sana. Apa yang disampaikan? Khususnya apakah ada pendampingan yang kemudian dilakukan secara langsung, baik itu untuk mengobati luka fisik ataupun psikis yang dihimbau oleh Wapres? Memang kita tadi untuk pendampingan, memang kita nggak bisa masuk, tapi yang didampingin tadi beberapa, pertama orang tua, sebagian orang tua, dan didampingi juga pimpinannya itu Pak Pendeta Daci. Ya. Oke. Baik, untuk proses hukum sendiri, Pak Fako, bahwa betul ada 9 orang yang kemudian sudah diperiksa. Sejauh ini update terbaru yang Anda dapatkan dari polisi, sudahkah ada tersangka? Ya, sampai saat ini masih kita koordinasi dengan pihak penyidik, khususnya ini di pihak Polresta Padang, ya. Jadi yang kemarin kita dapat informasi ada 9 orang yang sudah diamankan. Dan update terakhir yang terbaru yang kita dapatkan sedang kita koordinasi. Dan memang ini kami juga mengucap banyak terima kasih kepada Kapolda Sumbar dan Wakapolda Sumbar, dan begitu juga dengan seluruh jajaran, dan terlebih juga kepada Bapak Kapolres yang telah bergerak cepat untuk menangani kasus ini. Jadi mungkin ini yang kalau bisa saya katakan ini yang terakhir kali lah, ya. Baik, jadi kalau ya. Pak Yutiasa Fako, terima kasih atas informasi yang Anda sampaikan. Tentu kita berharap bahwa proses hukum terus berlanjut. Terima kasih, Pak. Amin. Terima kasih. Saudara Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo tanggapi isu Presiden ke-7 Joko Widodo gabung Partai Solidaritas Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saya Cynthia Rompas. Saudara Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep mengungkap sosok berinisial J telah bersedia menjadi Ketua Dewan Pembina PSI periode 2025-2030. Selain berinisial J, Kaisang juga melempar clue soal sosok tersebut adalah tokoh nasional. Saya akan full mendukung PSI. Tokoh berinisial J adalah sosok yang dibocorkan Kaisang akan segera menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina PSI. Namun saat wartawan merujuk pada sosok ayahnya Joko Widodo, Kaisang tidak menjawab. Yang seperti saya bilang, ada tokoh nasional yang akan bergabung untuk membesarkan Partai Solidaritas Indonesia. Inisial Mas J ya Mas. Sementara ya, inisial sementara yang berinisial J sudah berkenan untuk
jadi ketua Dewan Pembina. J ya Mas. Hah? Saya J. Sebelumnya saat membuka Kongres PSI di Solo pada Sabtu 19 Juli lalu, Jokowi nyatakan dukungan penuh untuk PSI. Mantan wali kota Solo ini pun berjanji akan bekerja keras untuk PSI. Saya akan full mendukung PSI. Saya akan bekerja keras untuk PSI. Namun, sehari usai memberikan pidatonya, Jokowi tidak memberikan pernyataan tegas maksud dari dukungan penuhnya ke PSI sebagai bukti ia menjadi bagian partai yang kini berlambang gajah itu. Bentuk dukungannya seperti apa? Dukungan penuh. Apakah sudah ada KTA? Dukung penuh. Jelas kan, dukung penuh kan jelas. Full mendukung. Artinya full penuh memberikan dukungan. Kalau full mendukung artinya ya harus bekerja keras. Kalau menjadi Dewan Pembina apakah Bapak? Ditanyakan ke PSI. Sudah diminta Mas Kaisang belum Pak? Gimana? Untuk dari Dewan Pembina ke PSI? Belum. Dalam 1 bulan ke depan, Kaisang akan segera mengumumkan struktur Dewan Pimpinan Pusat PSI. Tak hanya itu, teka-teki sosok inisial J juga akan diumumkan ke publik. Tim Liputan, Kompas TV. Menanggapi isu bergabungnya Jokowi ke PSI, Ketua DPP PD Perjuangan Ganjar Pranowo bilang ia menghormati keputusan Presiden ke-7 RI itu bergabung dengan partai manapun. Belakangan Jokowi santer disebut akan menjadi Ketua Dewan Pembina PSI. Apalagi putra bungsu yang juga Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, menyebut sosok inisial J akan menjadi Ketua Dewan Pembina partainya. Kan Pak Jokowi dikabarkan akan jadi pembina di PSI. Ada tanggapan Pak Soe? Ada tanggapan? Saya menghormati siapapun warga negara untuk memilih partai manapun. Tapi dengan masuknya Pak Jokowi, Pak tidak pakai tapi kan, menghormati itu tidak ada tapi. Artinya tetap menghormati semua keputusan semua DPP. siapapun termasuk Anda. Setelah Jokowi tegaskan mendukung penuh dan akan bekerja keras untuk PSI, kini sang putra bungsu yang juga Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep menyebut inisial J akan menjadi Ketua Dewan Pembina partainya. Lalu seberapa besar kemungkinan Jokowi akan masuk dalam struktur PSI? Kenapa PSI terkesan malu-malu untuk mengajak Jokowi bergabung? Apa yang ditimbang PSI dan apa yang ditimbang Jokowi? Kita bahas bersama analis politik dari Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. Mas Adi, membaca gaya komunikasi politik Jokowi setelah lantang bilang akan dukung partai PSI dan akan menjadi partai besar di 2034. Makanya ia akan bekerja keras untuk PSI. Ini kode dari Jokowi untuk gabung di PSI dalam strukturnya? Ya, saya kira itu memang kode keras ya soal kemungkinan Jokowi akan bergabung di PSI, meski secara prinsip sebenarnya tanpa legal formal, tanpa masuk struktur sekalipun, PSI itu kan imam besar politiknya adalah Jokowi, orkestrasi politiknya adalah sangat tergantung bagaimana arahan-arahan politik yang disampaikan oleh Jokowi. Tapi kalau boleh kita menebak sebenarnya, siapa sebenarnya sosok berinisial J yang dimaksud oleh Kaisang sudah bersedia didapuk sebagai Ketua Dewan Pembina PSI, kemungkinannya dua hal. Pertama adalah Pak Jokowi, yang kedua adalah Pak Jeffrey Giovanni. Kalau kemudian at the end of the day-nya misalnya yang jadi Ketua Dewan Pembina PSI itu adalah Jeffrey Giovanni, tentu tidak ada elemen of surprise yang sebenarnya ditunggu oleh publik. Karena selama ini memang JG adalah sosok pendiri dan juga adalah sebagai orang yang pernah menjadi Ketua Dewan Penasehat ya. Kalau yang kemudian ditunggu yang kedua adalah Pak Jokowi. Ini yang sebenarnya ditunggu dalam konteks legal formal secara struktural menyatakan diri dan menjadi bagian penting dari PSI. Inilah yang saya kira dugaan publik ketika Kaisang mengatakan tanda-tandanya adalah tokoh nasional berinisial J sudah bersedia. Publik itu menduga akan mengarah kepada Pak Jokowi bersedia sebagai Ketua Dewan. Karena sebelumnya memang Jeffrey Giovanni sudah menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina. Seandainya Jokowi menjadi Ketua Dewan Pembina PSI, apakah Jokowi masih punya istilahnya bargaining politik yang kuat? Mengingatkan kita tahu bahwa PSI tak lolos di parlemen.
Ya saya kira secara prinsip PSI itu punya keyakinan yang cukup kuat bahwa Jokowi itu adalah sebagai sosok yang punya pengalaman politik yang cukup panjang dan tidak pernah kalah pemilu. Di Solo menang wali kota, di Jakarta pernah jadi gubernur, kemudian menjadi presiden 2 periode. Meski kemenangannya itu tentu tidak bisa dilepaskan dari relawan-relawan dan partai pendukungnya seperti PDIP. Tapi sepertinya bagi PSI, apapun yang terjadi bahwa Jokowi itu masih dinilai sakti, masih dinilai punya magnet politik yang cukup signifikan. Karenanya wajar kalau kemudian beberapa waktu yang lalu kita mendengarkan bagaimana J.Giri Givhani mengatakan bahwa kalau perlu harus nangis-nangis supaya Pak Jokowi dan keluarga besarnya harus menjadi bagian dari PSI. Itu kan menegaskan bahwa kiblat politik, imam politik, ideologi politik yang ingin dibangun oleh PSI tak lain tak bukan hanyalah Pak Jokowi. Makanya tidak mengherankan ketika Kaisang menyebut inisial J, tokoh nasional, itu sebenarnya publik menerka. Konfirmasinya adalah Pak Jokowi bukan yang lainnya. Tapi Mas Adi, kalau Pak tapi Mas Adi, kalau dilihat di sini siapa sebenarnya yang lebih akan diuntungkan? Apakah Pak Jokowi sebagai bentuk kendaraan mesin politiknya atau justru PSI untuk mendongkrak PSI menjadi partai besar seperti yang diinginkan Pak Jokowi pada 2034? Ya saya kira PSI menang banyak, apapun judulnya Jokowi ini kan punya nama besar, mantan presiden, popularitasnya masih cukup kuat, sekalipun misalnya approval rating dan tingkat kepuasannya itu secara perlahan itu menurun, tentu ini tidak terlepas karena posisi Jokowi bukan lagi sebagai presiden, tapi sepertinya PSI tetaplah punya keyakinan bahwa apa yang dimiliki oleh Pak Jokowi selama ini, pengalaman politik, magnetnya yang dinilai masih cukup kuat, itu diharapkan akan semakin bertuah misalnya di 2029 nanti. Meski publik juga tahu bahwa sebenarnya PSI mengidentifikasi dengan Jokowi itu sejak pemilu 2024 yang lalu, dan saat itu juga ternyata PSI nggak lolos ke parlemen, apalagi saat ini setelah tak lagi jadi presiden. Itulah yang saya sebutkan, ini semacam perjudian politik, pertaruhan politik Jokowi setelah tak lagi jadi presiden, tak lagi bersama dengan PDIP. Apakah kesaktiannya itu akan tetap kuat ataukah justru sebaliknya akan semakin berkurang dan tidak akan ada signifikansinya? Mas Adi, jika Anda tadi menyebut ada 2029, ada juga kekuatan dan kesaktian Pak Jokowi menurut Anda. Apakah nantinya ke depannya akan ada partai-partai lain yang merasa terancam jika Pak Jokowi resmi masuk dalam struktur PSI? Secara prinsip semua partai itu saling bersaing, pemilihnya juga saling beririsan. Tapi kalau saya membaca angka-angka politik dan kalkulasi secara umum, terutama pemilu pasca reformasi 99 hingga 2024, saya kira sistem partai politik kita dalam konteks pemilih-pemilih partai itu relatif solid. Misalnya pemilih PDIP tetap solid, sekalipun kurang misalnya sekitar 1 atau 2%. Itu di 2024 kurang kan, kemudian kemarin PDIP. Begitupun dengan Golkar, begitupun dengan Gerindra, begitupun dengan PKB, Nasdem, kemudian Demokrat dan seterusnya, pemilih-pemilihnya relatif cukup solid. Itu artinya apa? Untuk mencari dan menyasar pemilih-pemilih partai politik yang memiliki basis konstituen yang rumit, sebenarnya sulit bagi partai-partai politik yang baru untuk mendapatkan dukungan politik secara signifikan. Untuk kerta keras yang harus ditunjukkan kepada publik. Nah yang kedua, Cynthia, yang ingin saya katakan adalah ada kecenderungan partai-partai politik baru, terutama yang tidak lolos ke parlemen, pemilihnya itu tidak pernah naik secara signifikan. Justru kalau kita hitung pemilu pasca reformasi hingga 2024, perolehan suara partai-partai yang tidak lolos parlemen itu ada kecenderungan menurun memang secara signifikan. Realitas politik yang tentu tidak mudah akan dihadapi oleh PSI menghadapi pertarungan politik di 2029 di tengah misalnya sistem kepartaian kita sudah mulai solid, di mana dukungan rakyat kepada partai politik tertentu sudah mulai terbentuk, dan ada kecenderungan partai politik baru non parlemen itu suaranya tidak pernah lolos dan kemudian dukungan politiknya selama ini tidak pernah kelihatan secara signifikan juga. Artinya kita nantikan seperti apa keputusannya nanti, siapa ketua Dewan Pembina dari PSI. Terima kasih Mas Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik, atas perspektifnya sore hari ini. Selamat sore Mas. Saudara, informasi lainnya masih akan kami hadirkan selepas jeda. Di antaranya polemik ijazah Jokowi kini bergeser ke nuansa politik. Apalagi setelah Jokowi belak-belakan menyebut ada tokoh besar yang membackup Roy Suryo CS yang terus mempersoalkan kasus ijazahnya. Perbincangannya usai jeda.
era baru. Berani jujur dari Jogja, Jakarta untuk Indonesia. Ketua Umum PSI yang juga putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep, memastikan ayahnya tidak pernah menuduh Partai Biru sebagai dalang isu ijazah palsu yang mencuat. Ia bahkan menilai hubungan ayahnya dengan SBY sangat baik. Ketika Bapak berbicara, kan tidak ada menuduh yang Partai Biru. Saya juga melihat kemarin dari Partai Demokrat bersuara juga. Tapi kita semua harus tahu hubungan kami dengan keluarganya Bapak SBY sangat baik. Kemarin juga Pak Wapres juga bertemu dengan beliau, menjenguk di RSPAD. Dan saya pun juga ingin berencana ketemu dengan Pak Ketum Demokrat, Mas AHY. Merasa partainya disudutkan, juru bicara Demokrat Herzaki Mahendra Putra menilai tudingan Partai Biru di balik isu ijazah Jokowi adalah upaya mengadu domba SBY dengan Jokowi. Pasalnya, terlapor kasus ijazah Jokowi yakni Roy Suryo sudah bukan lagi kader Demokrat sejak 2019. Saudara Roy Suryo yang beropini terkait dugaan ijazah palsu bukan lagi bagian dari Partai Demokrat. Yang bersangkutan telah mengundurkan diri sejak tahun 2019. Kami mencermati adanya pihak-pihak yang mencoba mengail di air keruh dengan memanfaatkan isu ini untuk mengadu domba antara Bapak SBY dan Bapak Jokowi. Meski Demokrat tegas membantah tudingan dalang kasus ijazah, relawan Jokowi Sylvester Matutina justru membeberkan ada tokoh Partai Biru yang berkomentar soal ijazah Jokowi. Tak hanya itu, Sylvester menyebut jika Partai Biru sudah mempersiapkan calonnya. Saat ini pun mereka sudah mulai mempersiapkan calonnya, sudah membentuk elemen-elemen di berbagai daerah, sudah. Ada beberapa komentar daripada Partai Biru ini mengenai ijazah palsu. Mereka mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak perlu melaporkan rakyatnya. Oke. Ini kan konyol, ngapain sih Anda sampai mengatakan itu? Padahal ini kan proses hukum. Sebelumnya, Jokowi dengan yakin mengatakan kasus ijazah miliknya memang agenda politik tokoh besar. Mantan wali kota Solo ini pun yakin sosok yang ia maksud sudah diketahui umum. Memang ada orang besar, ada yang backup. Siapa itu? Mengarah kemana? Mengarah ke... Ya, semua udah tahu lah. Ya, kasih. Hingga kini, laporan Jokowi terhadap Roy Suryo CS masih berproses di tingkat penyidikan Polda Metro Jaya. Pihak Roy pun meminta Polda untuk adakan gelar perkara khusus karena menilai peningkatan laporan pencemaran nama baik Jokowi tidak berimbang. Tim Liputan Kompas TV. Polemik ijazah Jokowi kini seakan bergeser ke nuansa politik. Apalagi setelah Jokowi blak-blakan menyebut ada tokoh besar yang membackup Roy Suryo CS terus mempersoalkan kasus ijazahnya. Usai Jokowi, relawannya secara eksplisit menyebut Partai Biru di balik polemik ijazah Jokowi. Kita bahas bersama Wakil Ketua Umum Projo, Freddy Damanik, dan juga terlapor kasus dugaan pencemaran nama baik Jokowi, Roy Suryo. Mas Roy, Bang Freddy, selamat datang di studio Kompas TV. Saya ke Mas Roy dulu. Ini seakan-akan bergeser dari isu ijazah Jokowi sampai ke pencemaran nama baik, sekarang bergeser ke isu politik nuansanya. Bagaimana Anda melihat ini? Apalagi ada mencuat warna-warna biru. Ya, siapa yang bawa ke ranah politik gitu loh. Kasus ini murni adalah technical statement ya, soal skripsi 99,9% palsu. Kemudian kalau nggak ada skripsi yang legal, pasti nggak ada ijazah yang legal ya. Nah, sekarang kok tiba-tiba saya tahu Jokowi sendiri sebenarnya mengatakan hanya ada sosok orang besar gitu ya. Tapi tiba-tiba ada kader tuh, ada Ade Darmawan dan kemudian juga ada Sylvester Matutina yang tiba-tiba menyebut Partai Biru. Padahal jelas-jelas ya, di samping tadi
Herzaki ya, itu Kako Bastra dari Demokrat, kemudian Ketum Demokrat sekarang ya AHY. Itu sudah juga menyampaikan tidak, itu nggak ada. Sekarang Demokrat juga menyatakan tuh, politisi Demokrat peringatkan Jokowi, stop lempar isu orang besar, mending tunjukkan ijazah asli. Oke, bicara soal orang besar, Pak Jokowi sekarang. kan memang tidak menyebut partai. Pak Jokowi hanya menyebut ada orang besar dan ada isu politik di belakang isu ijazahnya. Apakah pernyataan Pak Jokowi ini valid data-datanya, isu orang besarnya? Tentu valid ya. Dari awal saya mengatakan memang ini dua, bukan baru ini saja ini politik. Dari awal hukum udah berjalan nih ya, Barreskrim sekarang Polda Metro. Nah, politik ya ini sejak awal memang beriringan. Hukum selesaikan secara hukum, politik juga harus diselesaikan secara politik. Nah, ini konteks ini Pak Jokowi mengatakan itu orang besar, konteksnya memang politik. Ya itulah bagian dia merespon isu-isu ini yang dimainkan memang untuk kepentingan politik. Tentu kan mendowngrade itu seperti artinya, yang dikatakan. Tapi kalau ngomong orang besar, Pak Jokowi tahu dong sebenarnya sosok siapa di belakang. Sangat tahu lah, Pak Jokowi dua periode presiden. hanya kan memang seperti kata Mas Roy tadi, beliau tidak menyebut nama. Ya, jadi politik itu memang kadang terang, kadang gelap, kadang abu-abu. Lalu kenapa isu orang besar itu dimunculkan Pak Jokowi? Gini loh. Pak Jokowi pasti ada mau mengirim pesan di sini. Bisa jadi kan misalnya begini, gue udah tahu lu, ya. Jadi oke, kita main politik, nggak apa-apa, itu biasa saja. Main politik yang di sini nyerang, mendowngrade, yang di sini menaikkan positif lagi, biasa aja seperti itu. Jadi bukan sesuatu hal yang tabu di dalam politik seperti itu saya bilang tadi, main gelap, main terang, main abu-abu. Ini memang begitu aja ini saya lihat ini gitu loh. Tapi hukum jelas, jalur hukum harus diselesaikan melalui proses hukum agar ada kepastian hukum. Tapi kalau politik, percayalah, isu-isu seperti ini ya mau pemakzulan Gibran, isu ijazah dan banyak isu-isu lain akan seperti ini, akan saling nyerang, saling defense. Tapi Pak Jokowi juga bilang ya kalau orang sudah banyak yang tahu orang besarnya ini siapa yang dimaksud. Blunder tapi itu. Sempat bilang begitu kan? Gini, saya di studio sebelah dengan Mas Roy offline kami pernah ngobrol-ngobrol. Saya didukung waktu itu menyebut orang besar juga, tapi nggak mungkin saya sebut di sini, ya kan? Ya. Jadi ya seperti saya bilang tadi, baik kepentingan 2029 orang yang tidak suka Pak Jokowi ini bisa menyatu di satu titik. Itu nggak ada yang tabu di situ. Kalau Mas Freddy dan kelompoknya mungkin didukung, Pak. Tapi kalau saya, Dr. Tifa, Dr. Rismon itu tidak ada politik atau orang-orang besar di belakang. Kami semua independen, kami semua berjalan sendiri. Jadi tidak ada yang menggerakkan, tidak ada yang mendamai, tidak ada yang menyokong sama sekali. Anda dan teman-teman. Silahkan kalau mau diperiksa ya rekeningnya atau mau diperiksa semua apa. Saya sekali lagi, orang-orang yang pernah nuduh itu kan pernah saya tantang semua ya. Sampai ke Ngabalin, sampai ke Sylvester, sumpah di bawah kitab ya. Semuanya lari aja gitu, jadi nggak ada. Jadi sama sekali nggak ada, dan ini adalah murni ilmiah. Murni ilmu pengetahuan, apalagi nggak ada politik. Bagaimana mungkin Mas Roy bilang nggak ada? Di isu ijazah dia ada, di isu pemakzulan dia ada. Loh, sebagai di isu ahli yang lain, saya ada. Dia ada. Jadi ya memang dimainkan ini gitu loh. Dimainkan. Iya dimainkan. Jadi yang mainkannya tuh siapa? Nah ini yang jadi pertanyaan banyak pihak juga. Mengapa Pak Jokowi melempar isu ada orang besar di balik isu ijazah Jokowi yang sedang berlangsung ini? Apakah memang untuk dalam tanda kutip menghindari proses hukum yang ada di Polda? Tapi dijawab usai jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang. Oke Bang Freddy, langsung saja dijawab. Apakah isu orang besar ini memang untuk menggeser kasus hukum yang saat ini berjalan di Polda? Ya sudah pasti tidak. Tadi saya sudah jelaskan bahwa ini ada dua, memang hukum dan politik. Hukum ini harus diselesaikan secara hukum. Habis nanti di Polda Metro Jaya ini akan meningkat ke pengadilan. Jadi Pak Jokowi itu secara hukum
tanda kutip dia sudah selesai, dia sudah memberikan keterangan ke penyidik, sudah memberikan bukti, ya saksi-saksi yang dari beliau juga termasuk saya sudah. Jadi ini proses hukum ini tinggal berjalan aja. Giliran Mas Roy dan kawan-kawan mungkin minggu depan akan diperiksa sebagai misalnya terduga atau terlapor kan begitu. Terduga atau terlapor ya. Iya. Jadi tidak ada sama sekali apa yang dilakukan Pak Jokowi ini untuk mengaburkan nggak make sense lah. Jadi untuk Pak Jokowi mengangkat isu orang besar hanya untuk menyampaikan pesan. Iya. Kepentingannya politik, kepentingannya politik sudah jelas. Ini menyampaikan pesan kepada orang-orang yang bermain atau coba-coba bermain dengan isu ini untuk mendowngrade, mendegradasi. Beliau sampaikan, saya juga jadi bisa Pak Jokowi bermain sudah politik. merasa terganggu dengan isu-isu ijazah ini dan lain sebagainya? Sangat terganggu. Dari isu politik dia terganggu. Ya kalau hukum kan dia bilang proses hukum. Kalau politik dia sangat terganggu, maka dia harus mainkan politik untuk citra positifnya, begitu loh. Mainkan politik untuk citra positifnya. Lalu dengan kasus hukum ini yang saat lucu. ini. Jadi tidak concern. Ya artinya bisa awal ini memang sudah berusaha dibelok-belokkan. Awalnya statement ilmiah sekali lagi. Kemudian di soal hukum. Hukum nanti ternyata kita lihatlah ya kalau memang ini sudah naik ke penyidikan ya nggak apa-apa, kita tunggu saja. Perkembangannya seperti apa sih? Perkembangannya juga belum ada apa-apa, baru naik ke penyidikan. Kemarin ada juga yang diundang ya dipanggil sebagai saksi, silahkan saja. Tapi kan ini kelihatannya siapa yang kemudian memperkeruh ini, ya siapa yang kemudian menyeret-nyeret ke ranah politik dan siapa yang nanti menuai badainya itu Siapa akan kelihatan. Anda? Nah, ya jelas kah? Mungkin Jokowi tidak menyebutkan warna. Tidak menyebutkan, tapi kan kemudian termul-termulnya itu kan juga kemudian kan nanti pada apa teriak, ada yang bilang warna biru lah, ditunjukkan tuh di studionya di sini kebetulan menunjukkan bajunya, saya pakai baju warna biru ini, ya gitu, ya si Jambul itu, ya kemudian satu lagi apa Silves malah ngomong, wah itu partai biru gitu ketika di Polda. Nah ini kan malah justru ibaratnya gini Mbak, kalau ya karena masalahnya yang dipertanyakan itu ijazah fals kehutanan. Kalau hutan itu ya, hutan tuh kalau terbakar gitu, itu kan isinya orang hutan tuh kan pada lari apa aja meraih apapun, politik diraih, hukum diraih, apapun diraih, jadi semua diraih gitu. Jadi ya kalau jadi menurut Anda ini teragenda? Iya pastilah gitu. Yang menyatakan politik tuh niatnya mau justru kesana. Yang mengagendakan ini jelas ya Mas Roy dan kawan-kawan. Misalnya ini ya, ke Pramuka, ke KKHN, ke UGM, semua isu terus. Kalau itu metodologi, kalau itu metodologi, nggak ada berhentinya. Itu ilmiah. Mainkan lagi. Ya Pak Jokowi apa namanya kemarin reuni, bikin reuni-reunian. Narasi negatif. Terus jadi nggak akan ada berhenti memang ini gitu loh. Iyalah, kalau reuni-reunian padahal kan kalau proses tapi hukum. kan isu soal orang besar, ada politik, nah, ada itu dari politik, sana. itu kan dari Pak Jokowi. Iya, justru kan saya bilang karena memang ini dari awal sudah dimainkan politiknya. Termasuk Pak Jokowi dong kalau dengan ada memunculkan isu-isu itu. Ya kan udah saya bilang tadi memang pada pesan. Kalau itu pesan politik itu jelas. Jadi memang nggak ada yang ditutupin di sini. Memang ya kalau politik selesaikan secara politik. Ya Pak Jokowi berstatement itu statement politik. Kenapa Pak Jokowi tidak langsung menyebut saja kalau ada orang besar? Siapa orangnya? Gentle lah gitu, sebut aja. Karena saya bilang namanya politik itu tidak harus terang, bisa gelap, bisa kelabu, ya itu bagian dari pesan. Itu. Gimana Mas Roy? Ya itu nggak gentle, atau kalau mau memang nggak usah ya lakukanlah seperti mantan-mantan presiden yang lain. Jadi madep ya Mandito itu ya sudah selesai lah, tidak lagi ngurusin atau cawe-cawe inilah, bisa kayak Bu Mega udah diem aja sekarang ngurus partainya, kongres gitu ya. Pak SBY misalnya malah hari ini ya itu memberikan speech soal global, kemudian didengarkan para dubes gitu, wah malah bagus sekali, itulah jasanya bagi negara. Tapi luar biasa. dengan ada isu-isu yang saat ini semakin mencuat, kalau Pak Jokowi menyebutkan ada agenda politik, ada orang besar, tapi relawan-relawannya secara malah eksplisit menyebut warna itu konyol. Bagaimana? Itu konyol dan malah memperlebar perangnya. Anda menduganya benar seperti yang disebut relawan-relawan Jokowi itu? Apa? Kalau saya jelas enggak lah. Saya juga apalagi itu kan dikait-kaitkan, oh dulu karena Roy Suryo itu pernah kali. Iya, saya 15 tahun ada di partai itu. 5 tahun yang lalu saya sudah mundur dengan baik ya. Saya pernah wakil ketua umum Partai Demokrat. Jadi ya sangat mungkin lah tuduhan, tapi menurut saya tuduhan picik itu ya. Enggak ada sama sekali. Jadi kasus ijazah yang Anda tidak ada sama sekali hubungannya dengan partai ya, apalagi Partai Demokrat, dan itu sudah dijawab oleh Hersaki sebagai Bakor Samada, dijawab oleh ketumnya AHY, bahkan dijawab oleh ini seorang namanya Yan Harahap bahkan mengatakan
Kalau memang stop lempar isu besar, mending tunjukkan ijazah asli. Mungkin tidak Pak Jokowi akan menuntaskan hiruk pikuk ini dengan menunjukkan ijazahnya? Mungkin, tapi melalui pengadilan. Tunggu tanggal mainnya. Ini kan P21 baru sidang melalui jaksa, kan udah disita. Itu bukan di tangan Pak Jokowi lagi, nanti melalui jaksa di pengadilan nanti kita akan ditunjukkan. Belum ya ada. Mungkin ya 2 bulan lagi lah. Jadi kalau sudah ditunjukkan ijazah asli dan mungkin nanti akan dibuktikan di pengadilan, Pak Mas Roy, siap ya periksa dulu ijazahnya. Kalau pencemaran nama baik ini. Loh, kalau ijazahnya memang benar, ada sebenarnya mengamannya, ada watermarknya, ada embosnya. Oke, tapi kalau ijazahnya kualitas pramuka, ya udah, ya itu lebih. Gak apa-apa Anda disebut Pak Jokowi kualitas pramuka? Ya kan sejak awal memang itu yang disampaikan oleh Mas Roy dan kawan-kawan, makanya ini jadi masalah. Sejak awal sudah memfitnah Pak Jokowi seperti itu, makanya dilaporkan. Makanya pembuktiannya kalau hukum jelas proses hukum. Ya, kita lihat. Kalau politik kita akan selesaikan Pak Jokowi dan kita akan selesaikan terakhir, secara politik. Bang Freddy, tadi Anda menyebutkan singkat saja Pak Jokowi ingin memberikan pesan. Pesannya ini kepada siapa dan apa sih sebenarnya tujuan dari Pak Jokowi ini? Pesannya ini untuk siapa? Tujuannya apa? Akan dibawa kemana alur politik ini? Pak Jokowi mengatakan ada agenda politik. Agenda politik itu ya kami melihatnya memang kalau ujungnya agenda politik pasti partai politik. Partai politik kepentingannya apa? Kepentingannya ya pertarungan di 2029. Ya ini bisa bergabung, yang punya kepentingan dengan yang tidak suka bisa bergabung di situ. Berarti tujuannya Pak 2029 Jokowi mau menyampaikan pesan, hey, kalau lu terus memainkan ini mendowngrade saya juga bisa memainkan isu-isu lain untuk menyerang Anda. Misalnya saya juga orang politik, saya juga masih punya kekuatan. Artinya kartunya di Pak Jokowi akan Pak Jokowi menyebut nama nantinya? Kita jawab dalam dialog selanjutnya. Gak berani. Baik, yang jelas inisial J itu ada di partai politik lambang gajah. Gajah gak punya ijazah. Tapi bisa Pak Jokowi, bisa Pak Jeffrey. Terima kasih Bang Freddy Damanik, terima kasih Mas Suryo sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih, selamat sore. Jeffrey. Dan saudara, informasi lainnya masih akan kami sajikan selepas jeda. Di antaranya 3 mobil Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terbakar. Sumber api berawal dari mobil angkutan umum dan merambat ke 2 mobil lainnya. Saudara, 3 mobil di halaman parkir Masjid Al-Falah, jalur utama Pantura, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terbakar. Dalam video amatir, api pertama kali membakar mobil angkutan umum dan merambat ke 2 mobil pribadi yang berada tepat di samping mobil angkot. Kebakaran membuat panik warga karena terdengar beberapa kali ledakan. Polisi kini sedang mencari sopir angkutan umum yang diduga kabur ke perkampungan warga karena takut diamuk warga. Polisi menyebut tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Namun kerugian diduga melebihi ratusan juta rupiah dari 3 buah mobil yang terbakar. Dan saudara, informasi tadi juga menjadi penutup perjumpaan kita. Saya Cynthia Rompas. Dan saya Dipon Bahagia. Terima kasih. Sampai jumpa.